Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita membeli emas batangan LM dan membayarnya secara tunai hari ini dengan harga saat itu? Namun karena stoknya kosong di mana-mana, emas tersebut baru bisa kita terima 1 sampai 2 minggu kemudian. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan fikih atau hukum. Yang jika ada orang melanggarnya, itu bukan karena dia ingin melawan Allah. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang telah melakukan kesalahan-kesalahan. Sangat mungkin karena mereka tidak tahu, apalagi hal-hal yang langka. Berapa orang sih yang sering jual beli emas batangan? Kan sedikit. Atau tidak banyak. Yang banyak adalah di pasar. Setiap hari kita jual beli sayur, jual beli ini, beras, ini setiap hari. Kemudian kasus yang terjadi juga tidak setiap saat. Sehingga mungkin sekali ada orang melakukan itu salah. Apakah yang jualan salah? Bisa jadi salah, tapi belum tentu bisa disalahkan. Mohon maaf. Pedagang emas mungkin melakukan cara jual beli emas yang salah, tapi belum bisa disalahkan. Karena apa? Tidak diberi wawasan oleh yang lainnya. Tidak mengerti cara jual beli emas. Makanya kembali kepada maudu atau judul hari ini ya amanat. Maka sebagai seorang yang ngerti hukum, punya kewajiban mensosialisasikan hukumnya, menyampaikan hukumnya, hukum-hukum agar orang mengerti. Adapun jual beli emas. Jual beli emas. Sebab alat beli itu sama hukumnya dengan emas itu sendiri, uang. Itu dimasukkan dalam hukum yang naqd. Jadi uang itu sama dengan emas dan perak. Itu dijelaskan oleh para ulama. Sehingga cara jual belinya ada cara yang khusus. Tidak boleh, maka ada riba. Riba itu bukan hanya riba gharar. Riba itu kan selama ini yang kita pahami hanya riba gharar. Riba gharar itu riba utang piutang. Anda utang 100.000, kembalinya 105.000. Ada ribanya. Ternyata ada riba itu banyak, bukan itu saja. Termasuk jual beli emas perak atau uang dengan uang dengan emas, uang dengan perak. Itu adalah satu model. Di situ ada rambu-rambu hukumnya. Kalau jenisnya sama emas dengan emas ini diantaranya adalah harus beratnya sama. Tidak boleh beda berat. Biarpun namanya emas lama, emas baru, ya sama, tidak perlu jual beli 1 gram ya 1 gram. 1 gram setengah, 1 gram setengah. Tidak ada kelebihan. Kalau ada kelebihan salah satunya masuk riba. Namanya riba fadl. Riba fadl. Ada kelebihan. Biarpun tidak saling dirugikan. Makanya kalau bicara tentang riba, tidak selalu harus ada yang dirugikan. Tapi yang jelas melanggar Allah, rugi akhirat ya. Tidak harus selalu ada dirugikan di dunia. Tapi kalau emas dengan perak, ya tentu nggak bisa sama. Masa 1 gram emas sama dengan 1 gram perak. Nggak bisa. Tapi lihat. Yang kedua adalah, atau jika emas dengan perak, atau perak dengan emas, atau emas dengan uang, nah ini yang kita bahas ini tadi. Emas dengan perak tentu nggak bisa sama. Dolar dengan rupiah, jual beli emas, jual beli uang. Jual beli uang adalah tentu $100 dengan 100.000 yang nyungsep yang $100. Nah ini, tapi kalau jual beli emas, emas dengan uang, emas dengan perak, atau uang berbeda, bukan uangnya sama uang, tapi uang Indonesia sama uang Amerika. Maka tentu masalah angka bilangannya beda. Tetapi tidak boleh terjadi ini. Serah terimanya harus seketika itu, saling menyerahkan. Harus ada taqabud. Saling menyerahkan. Nah kalau tertunda menyerahkannya, maka masuk riba. Ribanya riba yat. Enggak ada yang dirugikan. Coba pemahaman dulu, paham dulu. Enggak ada yang dirugikan, saling diuntungkan, tapi melanggar. Sudah dilarang kok, sudahlah. Contoh, Anda penjual emas.
Kami ngelihat emasnya, oh cakep banget nih. Buat istri, enggak ada yang begitu. Tapi lagi enggak bawa duit. Aku beli ya, oh ya saya beli, saya ambil. Duitnya besok, enggak boleh. Biarpun besok pasti saya bayar. Dia untung, saya beli bayaran besok. Saya untung dapat emas, enggak ada yang dirugikan. Lihat. Kenapa? Tapi pembayarannya ditunda. Nah, menunda menyerahkan ini masuk ribayat. Ada menunda dalam transaksi, namanya riba nasi'ah. Menunda, misalnya apa? Biarpun uangnya diserahkan, tapi ngomongnya, aku bayar nanti, pakai kalimat nanti. Nah, itu adalah menjadikan masuk riba, namanya riba nasi'ah. Ada 4 macam riba. Jadi kalau Anda jual beli emas, harus Anda menyerahkan uangnya. Setelah Anda menyerahkan uangnya dan Anda menerima barangnya. Emas, transaksi di satu majelis. Sehingga mohon maaf, ini adalah kritik yang tidak perlu Anda melakukan kredit emas. Apa sih daruratnya kredit emas? Mohon maaf, kami dukung bank syariah. Karena banyak masalahnya dengan bank syariah. Tapi ada yang kurang tepat adalah masalah bank kredit emas. Mohonlah dibenahi lagi kredit emas. Tapi kami mohon kepada orang yang sudah mengenal bank syariat, jangan gara-gara di bank tersebut masih ada kredit emas lalu Anda lari. Tidak, perlu kita dukung lalu kita luruskan. Ayo kita bimbing, kita ajak berbenah. Apa sih daruratnya kredit emas? Kenapa dibalik tidak rubah jadi tabungan emas saja? Cuman tabungan itu nanti cara transaksinya. Lah ini loh yang perlu dihadirkan, solusinya gimana? Dibalik, bukan kredit. Kalau kredit kan saya ambil dulu emasnya baru nanti saya bayar. Balik ditabung, nanti kita menitipkan uang di sana. Sudah pada waktunya, mohon maaf, Anda pedagang emas. Saya pengen beli emas nanti, tapi belum cukup duitnya. Saya kirim kepada Anda. Jeder, kirim. Lalu Anda harus punya wakil, salah satu wakil dari karyawan memang sudah disiapkan karena Anda toko emas terbesar yang syar'i. Ya balik begitu. Jadi sudah ada wakilnya, wakil daripada pembeli. Setelah itu uang dikumpulkan, dana terkumpul, baru nanti menjalankan transaksi. Jadi wakil yang pembeli ada di tempat tersebut, jual beli dengan yang punya toko. Jadi setelah duit terkumpul 10 gram dibayarkan. Hasilnya sama. Dapat emas, uang bisa dicicil dulu, tapi yang terjadi transaksinya bukan dari awal setelah uang terkumpul. Lagi tadi. Setelah uang terkumpul, lalu telepon, Bu, uangnya sudah kumpul nih, cukup lu 10 gram. Oh iya, belikan. Baru wakil yang ada di situ membelikan pada toko emasnya. Sehingga tidak terjadi riba. Sebenarnya enggak susah. Yang susah adalah karena kita belum mengerti. Oh berat. Bagaimana berat? Berat apanya? Kan gitu. Sama aja gak ada bedanya. Cuma yang menjadi berat adalah kurang patuh kepada syariat. Kurang bersyukur. Ya kan? Ini saja. Jadi yang demikian itu ya tidak bisa dibenarkan dong. Karena bayar dulu, uangnya belum tidak bisa tadi. Seperti pertanyaan tadi gimana? Dia ngumpulin uang, bayar hari ini, harga hari ini, uang emasnya nanti. Berarti kita bayar dulu, barangnya belum ada. Bagaimana barangnya belum ada kita jual beli? Emas. Mohon maaf ya, Anda jangan menggembosi tentang bank syariah. Bank syariah adalah kalau ada kekurangannya, kami menyampaikan ibaratnya bayi yang kita nanti kelahirannya tapi lahir cacat. Perlu kita sempurnakan, bukan untuk kita perangi. Karena dengan urusan dengan dunia perbankan yang syariah itu, kita akan dikenalkan dengan model-model transaksi, ngerti ini, itu, dan sebagainya. Kemudian juga kalau bank syariah itu paling tidak kalau seandainya ada dana terkumpul investasinya, nggak mungkin kalau ada orang mengajukan saya pengen buat perusahaan minuman keras diizinkan oleh bank syariah, tidak mungkin. Jadi banyak maslahatnya dan mohon didukung bank-bank syariah ini. Bahkan suatu ketika kami berharap bank-bank konvensional yang ada di negeri ini berubah. Kenapa? Menjalankan dengan transaksi syariat. Seperti yang terjadi di luar negeri kita ini ada bank syariah menjadi idola. Kemudian jika ada kekurangan seperti masalah-masalah tadi kredit, emas dan yang lainnya, yuk kita benahi bersama. Dan kami sudah lama menyuarakannya, harapan kami didengar untuk kebaikan bersama. Tetap kami akan dukung dengan segala kekurangannya, tapi ingat mohon ya, kita akan selesaikan bersama kekurangan-kekurangan tersebut. Jangan seperti sebagian orang langsung menggembosi atau sehingga orang tidak mau berhijrah.
Ini bukan berarti langsung kita merendahkan konvensional. Oh tidak, harapan kami adalah dari bank-bank yang lain sudah mulai mempelajari cara transaksi yang syariat. Kemudian nanti akan berubah menjadi transaksi syariah. Akhirnya dahsyat dong. Dan yang di bawahnya akan menjadi baik semuanya, pekerjaannya menjadi baik semua kerja. Loh, harapan kami kan seperti itu. Tidak ada penghancuran, perendahan, tidak ada. Yang kami rindukan adalah perubahan menjadi lebih baik semuanya. Bank syariahnya lebih berjaya, bank konvensionalnya belajar syariat. Dan jangan Anda katakan, wah nggak perlu, sekarang ada kok bank-bank yang semula konvensional sudah mulai melirik transaksi-transaksi syariah. Dan itu sangat sesuai dengan masyarakat kita, mayoritas kaum muslimin yang di hati kecil mereka adalah rindu surga. Cuman karena belum ada kemudahan, belum ada bimbingan, sehingga sering melakukan transaksi yang tidak urusan dengan syariat. Tapi mereka bukan ingin menantang Allah, ingin masuk neraka, tidak. Jadi seperti itu. Jadi jangan lakukan jual beli emas seperti yang disebutkan tadi. Ada cara yang sudah kami sebutkan, namanya solusi-solusi kalau ingin jual beli emas sementara uang belum terpenuhi. Seperti yang kami sebutkan tadi, wallahu a'lam bissawab. Uang belum terpenuhi atau emasnya belum ada. Ada caranya seperti itu. Kalau emasnya belum ada, ya sudah, titip uang aja itu dulu. Kalau uangnya sudah ada, emasnya ada, baru nanti, emasnya baru, baru diajarkan transaksi antara wakil kita yang ada di toko emas tersebut atau toko ini dengan petugas yang ada di sana, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.